Bentrokan sektarian terus berlangsung di Sweida, Suriah. Jumlah korban tewas akibat terbaliknya kapal wisata Wonder Seas di Teluk Halong, Vietnam, naik menjadi 38 orang. Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita hari ini Minggu 20 Juli 2025 bersama saya Oki Satrial. Kami awali Dunia Dalam Berita dengan menit utama. Di antaranya ada informasi mengenai serangan Israel ke pengungsian di Gaza, Palestina, upaya gencatan senjata Suriah dan Israel, pertempuran Rusia-Ukraina dan kecelakaan kapal di Vietnam. Keluarga korban serangan Israel berkumpul di kamar jenazah Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza, Palestina untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang mereka cintai. Serangan Israel di bagian utara Gaza merenggut nyawa 7 warga sipil Palestina dan melukai 17 lainnya. Korban selamat, Imam Abed, tak bisa menahan sedih atas meninggalnya putrinya yang berusia 17 tahun bernama Holod. Putri cantiknya pergi selamanya tepat di hari ulang tahunnya saat berada di tenda keluarga di dekat sekolah Al-Tabi'in. Holud tutup usia di waktu yang sama saat ia lahir, yakni saat fajar. Tak hanya kesedihan yang tersisa, para korban selamat juga menderita kelaparan dan kondisinya sangat memprihatinkan. Dalam keputusasaan mencari roti untuk makan, mereka dihantam rudal Zionis Israel. Israel masih berdalih serangan ke Gaza untuk melenyapkan teroris, tetapi wanita dan anak-anaklah yang menjadi korban. Hingga hari ini, korban tewas warga Palestina di jalur Gaza meningkat menjadi 58.765 orang, dengan 140.485 lainnya terluka. Sejak konflik antara Hamas dan Israel meletus pada tahun 2023. Suku Baduy bersenjata di dekat Sweida, Suriah bersumpah akan melanjutkan pertempuran kecuali mereka sudah mendapatkan haknya dan membalas darah dengan darah. Salah satu anggota suku mengatakan mereka akan menunggu hingga pukul 1 siang waktu setempat agar para pejuang Druze menyerahkan senjata. Presiden sementara Suriah Ahmad Al-Shara mendesak suku Baduy berkomitmen penuh untuk gencatan senjata. Pertikaian ini selain membunuh sesama saudara, juga berpotensi memecah belah Suriah yang saat ini sedang dalam masa transisi. Gencatan senjata baru yang diupayakan pada Sabtu pagi dengan cepat berubah menjadi pertempuran baru. Bentrokan sektarian terus berlangsung di Sweida yang mayoritas penduduknya beragama Druze. Suara-suara tembakan senapan mesin dan ledakan mortir masih terdengar hingga Minggu. Kekerasan itu juga menarik serangan udara terhadap pasukan Suriah oleh Israel sebelum gencatan senjata tercapai. Al-Shara menuduh Israel berusaha memecah belah warga Suriah. Pasukan keamanan internal Suriah mulai dikerahkan di Sweida sejak kemarin. Rusia mengumumkan pada hari Sabtu kemarin pasukannya telah menyerang lapangan udara militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya menggelar serangan di berbagai front selama 24 jam terakhir, yang menargetkan pusat perekrutan militer Ukraina dan pabrik perbaikan penerbangan. Selain itu, sistem pertahanan udara Rusia telah menghancurkan 6 bom udara dan menembak jatuh 349 pesawat berawak yang diluncurkan oleh Ukraina. Sementara itu, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis pertempuran terbaru mereka melawan Rusia. Pasukan Ukraina terlibat 38 perang di sepanjang garis depan, termasuk pertempuran sengit yang terjadi di Porskov. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengunggah di media sosial bahwa pasukan Ukraina telah menangkis gelombang baru serangan Rusia.
Mesin pesawat Delta Airlines tujuan Atlanta terbakar saat lepas landas dari Bandara Los Angeles, Amerika Serikat. Insiden ini memaksa pesawat tersebut kembali dan melakukan pendaratan darurat tak lama setelah mengudara. Api terlihat menyembur dari bagian yang diperkirakan mesin kiri pesawat Boeing 767-400. Pesawat Delta monomor penerbangan DL446 itu berhasil mendarat dengan selamat di landasan pacu. Sejumlah layanan darurat langsung menyambut pesawat di landasan. Tidak ada laporan mengenai korban luka, baik penumpang maupun kru pesawat. Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat (FAA) telah meluncurkan penyelidikan resmi untuk memastikan penyebab kebakaran tersebut. Insiden ini merupakan kali kedua bagi maskapai Delta Airlines sepanjang tahun 2025. Pada 1 Januari lalu, penerbangan Delta Airlines yang menggunakan Airbus A330 Neo juga harus kembali ke Atlanta setelah mengalami kebakaran tak lama setelah lepas landas. Kapal wisata Wonder Seas terbalik di Teluk Halong, Huang Ninh, Vietnam, menewaskan 38 orang. 8 di antara korban yang telah diidentifikasi merupakan anak-anak. Kecelakaan ini merupakan salah satu kecelakaan terburuk di Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. Kapal wisata Wonder Seas yang mengangkut 53 orang itu terbalik pada Sabtu sekitar pukul 14 waktu setempat. Kapal kehilangan kendali saat badai Wipa mendadak menerjang Teluk Halong dari arah Laut Cina Selatan. Sebagian besar penumpang adalah warga Vietnam dari Hanoi. Tim penyelamat berusaha membalikan posisi kapal dan memanggil nama korban yang kemungkinan masih terjebak. Upaya pencarian dan penyelamatan terus berlanjut sepanjang malam meski terhambat cuaca buruk. Perdana Menteri Vietnam menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Pihak berwenang menyatakan penyelidikan akan dilakukan dan pelanggaran akan ditindak tegas. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain di antaranya. Pemerintah Rusia menyatakan Presiden Vladimir Putin siap untuk membahas perdamaian Ukraina dengan tetap mencapai tujuan utamanya. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Variety show penuh warna menampilkan bintang tamu spesial, obrolan hangat dan ringan. Tak ketinggalan segmen serta games yang asik dan seru. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan, co-host Kicuy, Olivia, Fazo, dan DJ Nata Wijaya. Seblak Show setiap Senin sampai Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Pemerintah Rusia menyatakan Presiden Vladimir Putin siap untuk membahas perdamaian Ukraina dengan tetap mencapai tujuan utamanya. Sementara itu, Ukraina mengusulkan perundingan baru dengan Rusia pekan depan.
Pemerintah Rusia menyatakan Presiden Rusia Vladimir Putin siap bergerak menuju penyelesaian damai bagi Ukraina, namun Moskow tetap ingin mencapai tujuannya. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dalam wawancara dengan televisi pemerintah Rusia hari ini menyatakan, dunia kini terbiasa dengan retorika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang terkadang kasar. Meski di saat yang sama, Trump menegaskan niatnya untuk terus melakukan segala upaya untuk kesepakatan damai. Presiden Putin juga telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk secepatnya menyelesaikan konflik Ukraina secara damai. Peskov menegaskan hal itu memerlukan proses yang panjang dan upaya yang tidak mudah. Senin lalu, Trump mengumumkan sikap yang lebih tegas terhadap Rusia dengan menjanjikan gelombang bantuan militer baru ke Ukraina, termasuk pengiriman sistem pertahanan rudal Patriot. Ia juga memberi Rusia batas waktu 50 hari untuk menyetujui gencatan senjata atau menghadapi sanksi baru. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Sabtu waktu setempat menyatakan Kiev telah mengusulkan putaran perundingan damai baru dengan Moskow pekan depan. Rustem Umerov, pemimpin delegasi Ukraina dalam 2 putaran perundingan sebelumnya di Istanbul, Turki, telah mengirim tawaran tersebut kepada pihak Rusia. Zelensky menyatakan momentum negosiasi harus ditingkatkan dan segala upaya harus dilakukan untuk mencapai gencatan senjata. Rusia Selasa lalu menolak ultimatum 50 hari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyetujui gencatan senjata Ukraina. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, menekankan bahwa Moskow mendukung resolusi diplomatik untuk konflik Ukraina dan siap untuk bernegosiasi. Demonstran pro-Palestina menggelar unjuk rasa massal di tengah guyuran hujan di London, Inggris untuk memberikan dukungan bagi rakyat Palestina. Sementara itu, sekelompok demonstran pro-Israel berkumpul di dekat rute unjuk rasa sambil mengibarkan bendera Israel dan dukungan bagi para tawanan Israel. Massa demonstran pro-Palestina berkumpul di London, Inggris pada Sabtu waktu setempat untuk memberikan dukungan bagi warga Palestina di Gaza. Hujan deras tidak menyurutkan semangat mereka melakukan pawai protes melewati gedung parlemen Inggris. Salah seorang demonstran menyatakan cuaca tidak terlalu buruk dibandingkan dengan nasib warga Palestina yang terancam nyawanya dan anak-anak Palestina yang ditembak dengan sengaja oleh tentara Israel. Sementara itu, sekelompok demonstran pro-Israel tampak berkumpul di dekat rute pawai, mengibarkan bendera Israel dan menyerukan dukungan bagi para tawanan Israel di Gaza. Pihak kepolisian Metropolitan London menyatakan polisi telah menangkap 55 orang dalam unjuk rasa terpisah untuk kelompok aksi Palestina yang keberadaannya telah dilarang berdasarkan Undang-Undang Anti-Terorisme. Pengunjuk rasa berkumpul di lapangan parlemen sambil mengibarkan poster yang mendukung warga Palestina di Gaza. Sejumlah demonstran, beberapa di antaranya mengenakan syal hitam putih Palestina, ditangkap dan dibawa dengan mobil polisi. Pemerintah Kongo dan kelompok pemberontak M23 menandatangani deklarasi prinsip di Doha, Qatar untuk mengakhiri konflik. Deklarasi ini menjadi dasar bagi perundingan lanjutan menuju perjanjian damai menyeluruh yang didukung komunitas regional dan internasional. Pemerintah Kongo menandatangani deklarasi prinsip bersama kelompok pemberontak Gerakan 23 Maret atau M23 di Doha, Qatar sebagai langkah untuk mengakhiri konflik. Negosiasi yang dilakukan berbulan-bulan dengan mediasi Qatar tersebut akhirnya berhasil menghasilkan kerangka prinsip dasar yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Menteri Negara di Kementerian Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdul Aziz bin Saleh Al-Khulaifi, menyatakan Qatar berkomitmen untuk mendorong negosiasi lebih lanjut pasca penandatanganan deklarasi. Hal ini demi mencapai perdamaian, pembangunan, dan stabilitas bagi rakyat Kongo. Deklarasi tersebut mencantumkan komitmen terhadap gencatan senjata permanen dan melarang segala upaya untuk merebut posisi baru dengan kekerasan. Deklarasi ini juga menyerukan pembentukan mekanisme pengawasan dan verifikasi guna memastikan pelaksanaan gencatan senjata.
Kedua pihak sepakat bekerjasama dengan Komite Palang Merah Internasional dalam pengaturan pembebasan tahanan atau pihak-pihak yang menjadi perhatian. Selain itu, mereka berjanji memfasilitasi kepulangan pengungsi ke tempat atau negara asal mereka secara aman, sukarela, dan bermartabat. Deklarasi ini ditutup dengan komitmen untuk melanjutkan negosiasi menuju perjanjian damai secara menyeluruh dalam semangat tanggung jawab dan kerjasama. Korban tewas dan hilang saat banjir di Korea Selatan mencapai 26 orang. Banjir menghanyutkan kendaraan, sedangkan tanah longsor menimbun rumah-rumah di wilayah Gapyeong. Desa-desa di wilayah Sancheong yang dilanda banjir masih tertutup lumpur dan puing-puing. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan puing-puing yang menutup pemukiman dan jalan raya. Hujan deras sejak Jumat yang memicu banjir di Sancheong menyebabkan 6 orang tewas, 2 luka berat, dan 7 orang hilang. Sedangkan jumlah korban tewas secara nasional mencapai 14 orang, di mana 12 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Sementara itu di Gapyeong, 2 orang dilaporkan hilang dan 2 lainnya tewas. Di antara korban tewas adalah seorang pria yang tersapu air bah di jembatan. Tim penyelamat masih melakukan pencarian. Tak hanya banjir, tanah longsor juga menimbun rumah-rumah penduduk. Warga terlihat berdiri dengan alas kaki yang tertutup lumpur dalam perjalanan menuju tempat pengungsian. Beberapa warga juga turut membantu upaya pembersihan. 63 orang berhasil diselamatkan, sementara 285 lainnya mengungsi secara mandiri di tengah hujan deras. Badan Perakiraan Cuaca Pemerintah menyatakan hujan diperkirakan akan berhenti hari ini dan akan diikuti oleh gelombang panas. Hujan deras yang sebelumnya melanda wilayah selatan bergerak ke utara sepanjang malam. Dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lain diantaranya. Lionel Messi mencetak 2 gol dan 1 assist untuk membawa Inter Miami menang telak 5-1 atas New York Red Bulls dalam lanjutan Liga MLS Amerika Serikat. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Masih di Yang Paling Asik, bikin asik aja. Membahas ragam topik menarik dengan tema berbeda setiap minggunya. Aku kasih kalian pertanyaan, nanti kalian jawab pernah dan tidak pernah. Mungkin pernah. Bersama bintang tamu keren dan performance spesial yang gak kalah seru. Bikin asik aja setiap Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Temani hari Anda dengan beragam informasi terbaik dan peristiwa yang terjadi silih berganti. Hadirkan fakta terkini secara lengkap lewat laporan utama dan laporan langsung di setiap perkembangan secara akurat dan berimbang. Untuk Anda, kami hadirkan pilihan terbaik setiap hari. Klik Indonesia Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Klik Indonesia Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Klik Indonesia Petang pukul 18 waktu Indonesia Barat dan akhiri hari Anda dengan Klik Indonesia Malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadikan hari Anda semakin berkualitas bersama TVRI. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Anda kembali menyaksikan Dunia dalam Berita.
Lionel Messi mencetak 2 gol dan 1 assist untuk membawa Inter Miami menang telak 5-1 atas New York Red Bulls dalam lanjutan Liga MLS Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Inter Miami mengoleksi 41 poin dari 21 laga, berjarak 6 poin dari pemuncak klasemen sementara Nashville. Inter Miami menghadapi tuan rumah New York Red Bulls di Red Bulls Arena. Upaya Manny Pacquiao menjadi juara kelas welter tertua dalam sejarah kandas setelah hanya bermain imbang melawan Mario Barrios di Las Vegas, Amerika Serikat. Para penggemarnya di Filipina berharap digelar pertandingan ulang melawan Barrios. Manny Pacquiao gagal menjadi juara kelas welter tertua setelah gagal mengalahkan juara kelas welter WBC Mario Barrios. Dalam pertandingan di MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, Amerika Serikat pada Sabtu malam berakhir seri. Pacquiao yang berusia 46 tahun dan Barrios 30 tahun bertarung dengan skor imbang mayoritas. Pacquiao mendominasi pertandingan sejak awal, menunjukkan energinya menghadapi lawan yang lebih muda. Satu juri memberikan Barrios kemenangan 115-113. Dan 2 juri lainnya memberi skor imbang 114-114. Hasil ini memungkinkan Barrios untuk mempertahankan sabuk kelas welter WBC. Usai laga, Pacquiao menyatakan awalnya ia mengira telah memenangkan pertandingan, namun ia mengakui lawannya sangat tangguh. Sedangkan Barrios mengakui stamina lawannya luar biasa. Kedua petinju menyatakan siap untuk menghadapi pertandingan ulang. Sementara itu, para penggemar tinju di Filipina berharap pertandingan ulang laga Manny Pacquiao menghadapi Mario Barrios setelah berakhir seri. Mereka memadati gedung olahraga di Manila, Filipina untuk menyaksikan pertarungan melalui monitor besar dan mengharapkan mantan senator Filipina itu memenangkan laga. Pacquiao telah memegang rekor juara kelas welter tertua setelah memenangkan sabuk tersebut ketika menghadapi Cat Thurman pada 2019. Legenda Filipina ini diabadikan ke dalam International Boxing Hall of Fame bulan lalu. Keberhasilan Napoli menjuarai Serie A musim lalu membawa gairah tersendiri bagi penggemar sepak bola di sana. Salah satunya adalah penyelenggaraan sepak bola 5 lawan 5 yang digelar di bekas penjara remaja. Di jantung pusat kota bersejarah Napoli, suara gemuruh terdengar dari pertandingan sepak bola 5 lawan 5 di bangunan batu kuno bekas penjara remaja. Kemeriahan sepak bola unik ini juga dipicu keberhasilan Napoli memenangkan gelar Serie A Italia musim lalu. Dominasi Napoli dalam 3 musim terakhir membawa gairah terhadap sepak bola di seluruh kota. Lebih dari 30 tahun telah berlalu, Napoli berjaya di Serie A dan melahirkan mega bintang Diego Armando Maradona. 2 gelar juara dalam 3 musim adalah prestasi yang telah lama ditunggu-tunggu publik Napoli. Piala Scudetto, turnamen akar rumput yang memasuki tahun ke-6 menjadi salah satu acara paling populer di kota ini. Turnamen ini dirancang bagi warga sekitar untuk membangun suasana dan juga persahabatan. Tempat pertandingan atau penjara tersebut dikenal sebagai Scudetto Liberato, yang berarti anak jalanan merdeka. Kini telah diubah menjadi ruang komunitas yang dinamis. Napoli terkadang dikritik karena tidak memberikan contoh yang baik, tetapi Piala Scudetto justru ditujukan bagi anak-anak yang menghadapi lebih banyak kesulitan. Turnamen ini mempertemukan tim lingkungan dan migran yang memainkan pertandingan di lapangan beton yang sempit. Demikian Dunia Dalam Berita, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Oki Satrial, selamat malam. Sampai jumpa.
Taman Buaya Music Corner. Apa kabar Corner Wave? Boleh tepuk tangannya dong. Untuk Taman Buaya Music Corner. Kita kembali ke tahun 2007.